tampilan fisik Rasulullah SAW tidak terlampau tinggi berlebihan. Ya, kalau cuma tawil itu tinggi, relatif sifatnya. Ya, tinggi itu bisa relatif. Ya, bagi Anda mungkin saya sedang-sedang saja, tapi bagi anak kecil bisa jadi tinggi ya, karena diukur dengan dia. Nah, disampaikan oleh sahabat Anas ya, radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'id. Fisiknya, postur tubuhnya tidak terlampau tinggi berlebihan. Jelas? Baik, wala bil qasir, dan tidak pula terlampau pendek. Jadi di sini posturnya sedang, ya. Sedang, taib. Jadi tidak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek. Jadi ideal lah keadaan beliau. Tengah-tengah tuh. Antara tinggi sekali dengan terlampau pendek. Jelas? Taib. Jadi pertama, ya saya ulangi. Tampilan postur tubuh beliau tidak terlampau tinggi, juga tidak pula terlampau pendek. Jelas di sini? Taib. Tapi nanti ukuran-ukuran ini harus diukur bukan dengan orang-orang kita sekarang. Okay? Taib. Karena nanti ada hadis-hadis lain. Semakin dekat kiamat, orang semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ya, Nabi Adam kan tingginya berapa? Kalau dalam riwayat kan 27 meter gitu kan? 27 meter. Nanti insya Allah setiap kita kembali ke surga akan dikembalikan kepada fisik-fisik tampilan awal. Ya. Dan mohon maaf, tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek gitu ya. Nanti semua akan kembali ke masa biasa. Jadi mohon izin nih, yang kakek-kakek, nenek-nenek nggak akan masuk surga nih. Karena nggak ada di surga antum. Saat masuk surga sudah kembali remaja lagi gitu ya. Kembali remaja lagi. Nanti kembali ke ciptaan awal. Laki-laki 27 meter, perempuan 17,5 meter. Baik, Masya Allah. Nanti kita lihat, ya nggak usah dibayangin. Bagaimana sih 27 meter? Nggak usah. Nggak usah dibayangin tuh ukuran bayangan-bayangan kita saja. Itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, nggak pernah dilihat di muka bumi, terdengar di telinga atau dibayangkan oleh lamunan kita. Tayyib. Nanti semakin dekat kiamat, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Tayyib ya. Tapi jangan disimpulkan pula, berarti kalau kamu pendek mau dekat kiamat ya. Tayyib. Nggak juga, jangan berlebihan menyimpulkan sesuatu. Di poinnya adalah, itu isyarat-isyarat bahwa kalau kita ingin mengukur keadaan Nabi, posturnya tidak terlampau tinggi berlebihan, juga tidak terlampau pendek. Jadi kalau antum melihat di mimpi misalnya datang mengaku saya Rasulullah SAW, tiba-tiba pendek misalnya kan, atau tinggi berlebihan, itu bukan. Jelas? Baik, nanti kita setelah ini kita ambil dalil Quran ini. Teruskan. Wala bil abyadul ahmaq. Wala bil abyadul ahmaq. Dan tidak pula, tadi posturnya, sekarang warna kulitnya. Dan tidak pula warna kulitnya putih berlebihan. Sekarang diistilahkan kayak albino misalnya kan? Baik. Walaupun itu tidak menunjukkan celah ya. Awas hati-hati. Jadi kalau misalnya ada orang tinggi, oh ini tinggi berlebihan celah. Bukan. Bukan celah. Termasuk yang pendek pun bukan celah. Ya. Kulit hitam bukan celah. Kulit putih bukan celah juga. Itu diciptakan oleh Allah. Bagian dari kemaslahatan hidup. Dan postur Nabi SAW dengan warna kulitnya diciptakan oleh Allah sesuai dengan kemaslahatan hidup Nabi. Jelas di sini? Baik. Jadi warna kulit beliau tidak terlampau putih berlebihan. Teruskan. Wala bil adam. Ya, dan tidak pula terlampau hitam pekat. Ya, jadi pertengahan di antara keduanya, tidak terlampau putih, ya, tidak terlampau hitam pekat. Nanti kita lihat tafsiran di hadis-hadis selanjutnya, warna-warna apa yang dimaksudkan. Ya, jelas di sini dulu? Jadi kalau misalnya ada orang ngaku Nabi datang misalnya kepada antum, Masya Allah, mengatakan, saya Rasulullah, kulitnya putih, gitu kan? Bisa berlebihan, itu bukan. Atau di mimpi datang misalnya kan, saya Rasulullah, tiba-tiba hitam, legam kan? Itu juga bukan. Jelas di sini? Baik. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan lihat hikmahnya ya. Kita akan lihat hikmahnya, bagaimana Allah menciptakan setiap manusia termasuk keadaan dari Nabi SAW sesuai dengan keadaan kemaslahatan hidupnya.